Anaya, welcome back again to Algonova. Apa kabarnya hari ini Anaya? Baik. Alhamdulillah. Gimana tadi di sekolah aman? Apakah sekolah atau izin? Sekolah kegiatannya sedang apa? Saya sekolah kok. Kegiatannya sedang apa kalau di sekolah? Kegiatannya hmm, hari ini sih tadi ada formatif 3. Formatif 3. Mata Iya. pelajaran apa tuh? Mata Eh, pelajaran. Matematika, fisika, dan kos. Kalau IPS sih, Kalau kalau IPS sih matematikanya? kayaknya quiz atau review. Kalau matematika itu materinya apa? Kalau boleh. Saya tidak ingat. Indices salah satunya. Oke. Hal hasilnya langsung keluar atau enggak? Nggak butuh nunggu beberapa hari sih. Kirain langsung keluar muncul gitu. Biasanya ada Enggak. remedial. Nah, itu cuma pas lagi online. Oh, kalau muncul langsung ya. Kalau offline enggak langsung diperiksa ya. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa, kalau bersama saya, kita tes dulu mengenai perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Oke, udah siap? Siap. 9 dikali 6. 9 dikali 6, 54. Oke, 54 dikali 2. 54 dikali 2. Boleh saya hitung dulu? Boleh. Udah ada kan kertas sama pulpennya? Ada Oke, boleh. 54 dikali 2. 108. Oke, 108 dikurang 9. Hmm, 98. Seratus delapan 99, dikurang. 90, 99. Oke, mantap. 99. 99 dibagi 9. 11. Oke. 11 dikurang 3. 8. Oke, 8 dikali 5. 8 dikali 5 jadi 40. Oke, 40 ditambah 16. 56. 56 dikali 3. 168. 168 dibagi 4. Sebentar aku hitung dulu. Boleh. Aman. Boleh sambil dicoret-coret. 42. Oke, 42 dikali 3. 126. 126 dibagi 2. 63. Oke, 63 dibagi 9 berapa? 7. 7 dikali 14. 98. 98 dibagi 2. 49. Oke, 49 dikurang 7.
40, 40 berapa? 42, Oke, 42 dikali 3. 126, Oke, 126 dikali 3 lagi berapa? 378, 378 dikurang 6. 372, Oke, 372 dibagi 2. 186. 186 dikurang 9. Bentar ya. 177, Oke, 177 dikurang 7 berapa? 170. 170 dibagi 2. Oh, 85. Oke, 85 dibagi 5 berapa? 85 dibagi 5. 17, Oke, 17 dikali 5 berapa barusan? 17 kali 5. Ah, Yang barusan loh. iya. 85, Oke, 85 dikurang 5. 80, 80 dibagi 5. 16, Oke, 16 dikali 9. 144, 144 dikali 7. 1008, 1008. Oke, 1008 dikurang 8. 1000, 1000 dibagi 2. 1000 dibagi, 500, oke, 500. 500 dibagi 2 lagi berapa? 250, 250 dibagi 5. 50, Oke, 50 dibagi 5. 10, 10 dibagi 2. 5, 5 dibagi 0 berapa? Masih ingat nggak? 5 dibagi 0. eh sebenarnya aku dengar itu Ya, kalau angka tidak dibagi 0, terdefinisi. betul, tidak terdefinisi. Kalau 0 dibagi 5 berapa? Kalau 0 dibagi 5, oh, 0. 0. Kalau 7 dibagi 0 berarti Tidak terdefinisi. tidak terdefinisi atau unfinite. Oke, sekarang kita mau coba masuk ke materi pecahan. Kalau di kelas materi pecahan udah kan ya?
Tapi nggak tahu ingat. Fraction, fraction. Apakah slide-nya sudah muncul? Sudah. Oke. Nah, sekarang kita mau menjelaskan belajar materi pecahan. Ada yang namanya konsep dasar dan ada operasi pecahan. Hmm. Nah, di sini pengenalan pecahan gitu ya. Konsep dasar itu kayak gimana? Apa sih gitu pecahan? Pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Artinya yang atas kita sebut sebagai pembilang dan yang bawah kita sebut sebagai penyebut. Nah, kenapa kita harus belajar mengenai pecahan? Nah, pecahan itu sangat penting karena dalam pecahan kita bisa membantu membagi sesuatu secara adil. Jadi kalau misalkan kita ada satu pizza dibagi-bagi, nah supaya adil kita bisa menggunakan materi matematika, materi pecah. Terus bisa juga digunakan dalam pengukuran. Terus dasar untuk perhitungan persentase. Nah itu juga pokoknya sangat penting gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tuh tidak bisa jauh-jauh dari matematika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu buah pizza dipotong menjadi 8 potong. Nah, kamu makan tiga potong. Nah, berarti sisanya yang kita makan itu 3/8. Kemudian ada juga nih, kue dipotong menjadi 4 bagian. Tiap orang dapat 1/4. Terus setengah jam kita tulis 1/2 jam. Atau 1 jam itu berapa menit? 1 jam itu 60 menit. Nah, 60 menit. Jadi kalau misalkan setengah jam, 1/2 jam, itu artinya 30. Terus ada juga nih, 3/4 gelas air diminum setiap hari. Nah, dari 3/8, yang mana yang dinamakan sebagai pembilang? 3. Yang bawahnya itu sebagai apa? Penyebut. Penyebut. Kalau yang nomor ini nih, yang kue. Empatnya itu apa namanya? 4-nya itu penyebut. Satunya? Pembilang. Oke. Sekarang yang ini nih. Coba sebutin 3 sebagai apa dan 4 sebagai apa. 3 itu disebut sebagai pembilang. 4 adalah penyebut. Oke, nice. Oke, aman. Ada yang bertanya dulu nggak di slide ini? Hmm, aku udah catat. Aman? Aman. Oke, kita next. Nah, di sini ada yang namanya bagian pecahan. Seperti tadi, ada yang disebut sebagai pembilang atau kata lainnya numerator, atau ada juga penyebut, denominator. Itu ya, kalau misalkan di kurikulum Cambridge kan pakai bahasa Inggris ya. Jadi ada numerator dan denominator. Nah, numerator yaitu angka di atas garis pecahan. Jadi yang bagian atas itu kita sebut sebagai pembilang atau numerator. Yang di bawah kita sebut sebagai penyebut atau denominator. Nah, yang pembilang menunjukkan berapa bagian yang diambil. Kayak tadi kita makan 1 dari 4 bagian. Terus atau enggak kita makan 2 dari 4 bagian. Nah, yang atas itu numerator itu menunjukkan bagian yang dimiliki. Kayak 3/4. Berarti di sini yang kita milikinya itu 3 atau 3 bagian yang diambil. Terus ada juga penyebut atau denominator yang artinya angka yang berada di bawah ini. Nah, yang ini itu menunjukkan total bagian yang sama. Jadi total keseluruhannya itu berapa? Kayak menunjukkan keseluruhan bagiannya itu berapa. Nah, di sini 3/4, oh berarti bagiannya itu ada 4 bagian. Gitu. Cara tahu pembedanya. Jadi yang atas yang kita miliki, yang 4 itu total keseluruhan. Oke? Oke, kita. Di sini ada namanya jenis-jenis pecahan.
Oh, ternyata pecahan tuh banyak ya jenis-jenisnya. Jadi bukan hanya satu aja. Ada yang namanya pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Nah, yang ini menunjukkan bagian kurang dari satu keseluruhan. Nah, biasanya yang kayak gini, ini yang bagian pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut. Terus ada juga nih namanya pecahan campuran. Kalau pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan, menunjukkan lebih dari satu keseluruhan. Kalau yang ini bisa nggak bacanya kayak gimana nih? Bisa itu 2/1/3. Dari 21/3. Kalau misalkan disederhanain, pembilang Jadi penyebut. jadi 2 kali 3 lalu tambah 1. Oke, 2 dikali 3 berapa? 6 Terus, ditambah 1 jadi 7. jadi 7/3. 7 per, ya, 7/3. 7-nya sebagai apa? eh apa namanya? Pembilang, yaitu numerator. Dan di bawahnya itu 3, yaitu penyebut sebagai denominator. Nah, terus ada yang namanya pecahan senilai. Pecahan senilai itu pecahan yang nilainya sama tetapi bentuknya itu berbeda. Kayak diperoleh dengan mengalihkan penyebut dan penyebut. Atau bisa kita sebut sederhana. Pecahan yang senilai 1/2 sama-sama kita kaliin nih. Kalau misalkan pecahan dikaliin, harus dua-duanya dikaliin. Misal yang bagian pembilang dikali, yang bagian penyebut juga dikali. Nah, dikalinya sama berapa? Dikali sama bilangan yang sama. Jika pembilang dikali dengan 2, maka penyebut juga kita kali dengan 2. Contohnya yang ini, 1/2. Nah, yang ini, pecahan yang ini sama-sama kita kaliin 2. Yang artinya 1 dikali 2 itu 2, dan 2 dikali 2 itu. Terus ada juga nih pecahan dengan penyebutnya itu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, kalau yang ini namanya pecahan desimal yang artinya ditulis dengan tanda koma. Kayak 3 dibagi 10, oh berarti 0,3. Terus ada juga pecahan persen. Nah, kalau pecahan persen itu per 100. Artinya penyebutnya itu 100. Kalau disederhanain itu jadinya 25%. Kayak ini 25/100 jadinya 25%. Kalau ada 24/100, ini kalau kebentuk persen ini jadinya 24/100 jadi 24%. 24%. Kalau yang ini nih, 3, 30/1000. Jadi bentuk misalnya berapa? 30 dibagi 1000. 0,30. Masih salah? Hmm. Bisa dilihat. 30/1000. Yang atas memiliki 0 dan yang bawah juga memiliki 0. Kita bisa coret dengan cara menyederhanakan. Yang artinya yang ini Oh iya. dicoret, yang ini dicoret. Sisanya 3/100. Oke? 3/100. Setelah itu, 3 kita bagi dengan 100. 3 dibagi 100 bisa nggak? Hmm, tidak Oke. bisa. Nggak bisa sih. Jadinya harus gimana nih kalau nggak bisa? Harus digimanain? Ditambahin 0 di atas sama koma, lalu di bawahnya bisa tambahin 0. Tuh. Sekarang 30 dibagi 100, apakah bisa? Tidak. Berarti harus digimanain lagi? Tambahin 1 lagi, 0 di atas, lalu 0 di bawah. Di atas dan yang di bawah. Oke, good. Jadinya 300 dibagi 100 berapa nih? 3. 3. Nah, jadi 30 dibagi 1000 hasilnya 0,0. 3. Nah, gitu ya kalau misalkan cara membagi yang bentuk desimal. Kalau misalkan di atasnya ada 0, kita coret dulu sama 0. Setelah itu baru kita bisa bagi. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tidak. Aman? Aman. Kita
bentuk pecahan itu harus banget disederhanain kalau misalkan bisa disederhanain. Nah, konsep penyederhanaannya itu, penyederhanaan pecahan adalah proses mengubah pecahan ke bentuk yang paling sederhana atau bentuk terkecil ya, dengan membagi pembilang dan penyebut menggunakan faktor persekutuan terbesar atau EPB. Nah, di sini bisa kita cari dulu EPB dari pembilang dan penyebut. Bagi pembilang dan penyebut dengan EPB tersebut, hasilnya adalah pecahan yang paling sederhana. Kayak di sini nih, 12/20. EPB dari 12 sama 20 yaitu 4. Kalau misalkan nggak bisa nih, aduh, saya pusing nih harus cari EPB-nya kayak gimana. Nah, kuncinya itu kita lihat di bagian pembilang dan penyebut 12 dan 20. Ini sebelum kita bagi 4 bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2. Bisa dibagi 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. 6. 20 dibagi 2? 10. 10. Jadinya 6/10. Nah, 6/10 apakah bisa disederhanakan lagi? Bisa. Berarti dibagi berapa lagi? Dibagi 2. Ini dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 6 dibagi 2, 3. 3. Terus 10 dibagi 2. 5. Nah, ini kalau misalkan kita nggak tahu ya, EPB itu cara nyari EPB kayak gimana, nyari dan ribet gitu, nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa, di sini kita bisa bagi dengan angka yang terkecil dahulu, yaitu dengan dibagi 2, baru nanti dibagi 2 lagi. Jadi ingat, dibaginya harus dua-duanya ya, yang pembilang dibagi dan yang penyebut juga dibagi. Oke? Jadi kalau dua-duanya nggak sama atau nggak bisa dibagi dengan nomor yang sama, jadi itu udah sederhana. Ya, itu udah sederhana. Kayak ini, 3/5. Kan ini udah nggak bisa dibagi lagi ya. Nggak bisa dibagi 3, yang limanya. Yang atas bisa sih dibagi dengan 3, tapi yang bawah kan nggak bisa dibagi dengan 3. Jadinya ini udah paling sederhana. Nah, sekarang boleh deh nih. Dua soal ini. 18/24 sama 15/35. Jawaban aku nomor 1 itu 1/4. 1/4. Karena apa? Dibagi berapa nih? Pertama sih, aku bagi 6. Oke, 18 dibagi 6 berapa? 3/12. 3/2. Oke, setelah itu Tap- gimana? Tapi kan masih bisa dibagi. Jadi, saya dibagi 3 lagi. Oke, Jadi, boleh. 1/4. 1/4. Apakah Tapi ini udah paling sederhana? udah. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tapi apa I- tadi? Aman? Sebenarnya, ya aman. Sebenarnya kalau mau, itu 6 tambah 3 jadi 9. Jadi bisa, nggak bisa sih. 24 nggak bisa dibagi 9 ya. Nggak bisa. Oh, jadi memang kayak gitu caranya. Bisanya dibagi berapa? Bisa dibagi 6 dulu, lalu 3. Kalau langsung 9 nggak bisa. Bisanya langsung dibagi 0. Ya kan? Oh, 18 bagi 6 berapa? 18 bagi 6 jadi 3. 24 bagi 6? 12. Langsung dibagi, berarti 18 langsung dibagi Oh ya, salah. 18. Langsung bisa dibagi 18. Karena saya ini dibagi 6 ya. Karena saya kamu ini dibagi 6 ya. Yang ini dibagi 6, yang ini juga dibagi 6. Terus yang ini dibagi 3, yang ini dibagi 3.
Tinggal kaliin aja 6 dikali 3 berapa? 18 kan? Hmm, 6 kali 3 18. Jadi yang atas itu bisa dibagi 18 dan yang bawah juga bisa dibagi 18. Yang atas bisa dibagi 18. 24 dibagi 18 hasilnya 4 kan? 4. Jadi 3/4 udah paling maksimal. 1/4. Oke? Yang paling maksimalnya 4. 1/4. Yang atas bisa dibagi 18, yang bawah juga bisa dibagi 8. Gitu. Sekarang yang keduanya ini gimana nih? Tiga per 7. 3/7. Dibagi berapa? 5. Bagi 5. 15 dibagi 5. 3. 3. 35 dibagi 5. 7. Jadi harus sama-sama dibagi. Jadi tipsnya itu pecahan itu sudah paling sederhana jika pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor sekutuan selain satu. Artinya sama-sama tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Yang pembilang nggak bisa dibagi dengan, misal di sini, 3/7 kan. Yang pembilang bisa nih dibagi 3, tapi yang penyebut tidak bisa dibagi 3. Kalau misalkan sudah tidak bisa digimana-gimanain lagi, udah, oke, itu udah paling sederhana. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tidak. Oke, aman? Aman. Kita next. Di sini ada namanya konversi pecahan ke desimal dan begitu pun sebaliknya. Kayak di sini, bagi pembilang dengan penyebut. Artinya yang atas dibagi yang bawah. Hasil pembagian adalah bentuk desimal. 3/5, artinya 0,6. Kalau misalkan kita bentuk giniin, 3 dibagi 5. 3 dibagi 5, bisa nggak 3 dibagi 5? Tidak. Jadi Jadi harus dibagi tambah tambah 0, yang berarti 30 dibagi 5. jadi 6. Nah, jadi harus dibaginya kayak gini ya. Ingat, harus seperti ini. Nah, sama yang contoh yang kedua juga. 7 dibagi 8. Artinya berarti 7 dibagi 8. Karena 7 dibagi 8 nggak bisa nih. Berarti kita tambah 0. Dari sininya 0. 0,70 dibagi 8. Yang mendekati berarti 8 kali 8 kan. 8 Iya. kali berapa? 8 kali 8. 8 dikali 8 ada berapa? Bentar ya. Oke. 64. Oke, 64. Kita taruh di sini. 70 dikurang 64. Hmm, 6. Oke, 6. 6 dibagi 8. Bisa nggak? Tidak. Jadi tambah 0. 60 dibagi 8. Yang mendekati itu berapa? 7. 7 dikali 8 berapa? 56. Ya, 56. Dikurang? Menjadi 4. Ya, jadi 40 ya. 40 bagi 8 berapa? 5. 5. Jadi jawabnya 0,875. Sama kan kayak di sini. Nah, cara ngebaginya sama kan kayak gini caranya. Kalau di kelas, Iya. Iya, aku ya, dikasih kita.
Misalnya ada yang beda tak? Nah, tips untuk pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, nah itu tinggal pindahin aja nolnya gitu ya. Kalau misalkan yang pembaginya itu ratusan, ada nol-nolnya. Kalau yang nggak ada nolnya, kita harus operasiin dulu kayak gitu. Nah, desimal kepecahan. Kalau misalkan desimal kepecahan, itu kebalikannya. Kayak di sini, 0,4. Oh, berarti 4 per 10. Ternyata masih bisa disederhanain nih. Jadinya 2 per 5. Sama juga 0,75. Oh, artinya 75 per 100. Ternyata masih bisa disederhanain. Nah, disederhanainnya hasilnya tuh 3 sama 4. Oke, sampai situ yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ya, Aman? aman. Kita next. Ada yang namanya perbandingan pecahan. Oke, masih ingat kalau misalkan lambang yang kayak gini dibacanya apa? Kelihatan nggak sih? Ini. Lambang ini apa artinya? Dibacanya. Hmm? Lambang yang ini dibacanya apa? Hmm. Kalau 3/8 itu lebih besar. Oke. Lebih besar lambangnya kayak gimana? Lebih besar. Simbolnya. Apakah benar 3/8 itu lebih besar daripada 1/2? Tidak. Ini. Nah, itu dibacanya apa? Lebih besar atau lebih kecil? Hmm, menurut aku sih lebih besar. Lebih kecil. Lebih kecil. Kecil. Sekarang 3/8 sama 4/8. Apa jawabannya? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Oke. Nah, di sini ada juga ubah ke bentuk desimal ya. Tadi sama kayak bentuk desimal, terus ada yang namanya metode 3 garis bilangan. Kalau garis bilangan, berarti kan semakin ke kanan itu bersifat positif, kalau semakin ke kiri itu negatif ya. Diingatkan kalau semakin ke kanan itu positif dan semakin ke kiri itu negatif. Kayak 3/8 itu lebih kecil daripada 1/2. Nah, 3/8 itu posisinya ada sebelah sini, sedangkan 1/2 itu ada di posisinya sebelah kanan. Oke, bisa dipahami? Hmm, Saya mau tanyain dulu nggak? tidak. Nah, kalau ingin tahu 3/8 lebih gede atau lebih kecil daripada 1/2, ya kita tinggal bagiin ke dalam bentuk desimal. Itu cara Tidak. lebih. Kalau misalkan nggak tahu nih, ini 3/8 sama 1/2 tuh, menurut aku kayaknya lebih gede deh, soalnya angka 3 lebih gede daripada angka 1 dan angka 8 tuh lebih gede daripada angka 2. Nah, ternyata salah kan? Ketika kita ketika kita ubah ke bentuk desimal. Ternyata 3/8 itu lebih kecil daripada 1/2. Itu cara mengerjakan. Harus diubah dulu ke dalam bentuk desimal. Jadi kalau lebih banyak nomornya, kalau lebih banyak nomor di belakang, artinya lebih kecil. Tapi kalau itu kurang, lebih besar. Dilihatnya angka sesudah nolnya. Di sini kan sesudah nol itu 3. Oh iya, iya. Di sini sesudah nolnya itu 5. Oke? Jadi yang menjadi patokannya sesudah nol. Mau ini berapapun itu tidak menentukan apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Oke? Jadi di patokan itu setelah ini. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yang selanjutnya ini. Tidak. Kita ke berikut. Nah, di sini ada namanya tuh pecahan senilai. Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama tetapi ukurannya tuh berbeda. Artinya jika pecahannya disederhanain, hasil akhirnya sama.
Kayak di sini 1/2, 2/4, sama 3/6. Ternyata setelah kita sederhanain, itu sama-sama 1/2. Kayak ini, 2/4. Kalau disederhanain kan sama-sama dibagi 2 nih. 2 dibagi 2 berapa? 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2 2. sama kan 1/2. Nah, sekarang yang ini, dibagi berapa? Biar hasilnya itu 1/2. 3. Bagi 3. Oke, 3 bagi 3 3 bagi 3, 1. plus 6 dibagi 3. 2. Jadi ini yang dinamakan dengan pecahan senilai. Meskipun bentuknya itu gede ya, per berapa, tapi kalau misalkan disederhanain itu hasil akhirnya sama, berarti itu yang dinamakan sebagai pecahan yang senilai. Nah, seperti di sini ada juga yang namanya menentukan pecahan senilai. Tentukan pecahan senilai dengan 2/3 yang memiliki penyebutnya itu 12. Nah, dengan penyebutnya itu 12, berarti kita harus kali berapa agar penyebutnya itu 12. Nah, di sini 3 kali berapa yang penyebutnya 12. 3 dikali berapa hasilnya 12. Dikali 4. Karena yang bagian penyebut dikali 4, maka yang bagian pembilang juga harus dikali 4. Berarti 2 dikali 4, 8, dan 3 dikali 4 sama dengan 12. Artinya, 2/3 itu memiliki pecahan senilai dengan penyebut 12-nya, yaitu 8/12. Oke? Sekarang dicoba nih yang latihan. Tentukan pecahan senilai dengan 3/5 yang memiliki penyebut 20. Bentar ya, saya mau tulis ini dulu. Oke, boleh. Nanti kalau udah boleh kerjain yang bawah ya. Nanti bilang kalau udah. Oke. Hmm, aku punya jawabannya. Oke, berapa tuh? Jadi, pertama, kalau ini 20, kita Hmm, 5 dibagi 20 5 dibagi 20 atau 20 dibagi 5. sama dengan 4. Berarti bukan 5 dibagi 20 dong, tapi 20 dibagi 5. 5. Jadi sama dengan Nah, kita udah dapat jawabannya 4. Jadi, di 3 sama 5 dibagi 4 dua-duanya, jadi 12/20. bukan dibagi dong, namanya apa? Dikali. Oh, dikali, maaf. Oke, bagus. Nah, berarti tipsnya itu untuk mengecek apakah dua pecahan itu senilai, kita bisa kali silang atau kita cek dulu hasil dari penyederhanaannya itu sama atau. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak nih yang pecahan senilai? Tidak. Oke, aman. Kita lanjut. Ada yang namanya operasi penjumlahan pecah. Kalau untuk mengoperasikan penjumlahan pecahan, yang pertama harus kita lakukan adalah bentuk ke dalam penyebutnya itu yang sama, penyebut yang sama. Kan di sini penyebutnya beda ya. 2/5 sama 3/10. Penyebutnya beda kan 5 sama 10.
Nah, setelah itu kita harus samakan dulu penyebutnya. Cara menyederhanakan penyebutnya gimana? Kita bisa mencari KPK-nya terlebih dahulu. Kalau misalkan saya lupa nih KPK tuh yang kayak gimana, saya pusing nih yang KPK tuh yang kayak gimana. Oke, karena kalau misalkan nggak bisa nih menentukan KPK yang kayak gimana, maka kalau misalkan menemukan soal 2/5 ditambah 3/10, itu tinggal kita kaliin aja penyebutnya. 5 dikali 10 berapa? 5 kali 10, 50. 50. Oke, kita samain nih penyebutnya tuh 50. Jadi 50 dibagi 5 berapa? 10. 10 dikali 2, 20. 20. Terus 50 dibagi 10. 10. 5. Oke, 5 dikali plus 3. 5 dikali positif 3. Jadinya 8. positif kan 50 dibagi 10 itu 5. 5 dikali positif 3. Oh, 5 dikali positif 3. Jadi 15. Positif 15. Nah, di sini ketemu nih. 20 ditambah 15 berapa? 20 tambah 15, 35. 35. Nah, yang ini tetap 35/50. Nah, yang ini bisa disederhanain nggak? Bisa. Dibagi berapa? 5. Dibagi 5. Oke, 35 dibagi 5 berapa? 35 dibagi 5. Hmm, 7/10. 7/10. Nah, ini sama kan jawaban yang ini sama yang ini jawabannya. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu KPK-nya berapa, cara tahu penyebutnya yaitu tinggal kaliin aja penyebutnya. 5 dikali 10. Setelah itu ketemu nih penyebutnya. Lalu kita bagi 50 bagi 5 baru dikali 2, terus 50 dibagi 10 baru dikali 3. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tidak. Kalau tidak ada, boleh nih yang latihannya dikerjain. Jadi caranya itu 5 5 kali 10 lalu dibagi 2. Salah. Kalau misalkan nggak tahu KPK-nya nih, kan kalau di sini operasi penjumlahan pecahan, itu harus kita KPK-in dulu penyebutnya, atau kita samakan dulu penyebutnya, dengan cara mencari KPK-nya. Karena kita nggak tahu nih KPK-nya berapa, kita tinggal kaliin aja. 5 dikali 10. Hasilnya 50, kita taruh di sini. Kemudian 50 dibagi 5 dikali 2, yaitu 20. Kemudian 50 dibagi 10 dikali 3, yaitu 15. Jadi 20 ditambah 15 sama dengan 35, dan 50 ini tetap. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Hmm, Ya. Bisa? Oke, kerjain nih yang ini. Kalau nanti udah bilang ya.
Saya punya jawabannya. Oke, berapa tuh? Gimana 32. 32. penyebutnya berapa? Penyebutnya dua. Kalau ini disamain dulu Oh penyebutnya. ini, oh ini, 32. Ya, 32. Terus setelah itu gimana? Setelah itu em, kita kaliin 7 sama 4 jadi 24. Jadi 32 dibagi 8 itu 4. 4 dikali 7 berapa? 24. Oh, salah. 4 dikali 7 berapa tuh? Sebentar. Boleh saya hitung balik sebentar. Boleh.
Gimana, udah ketemu belum? Bentar lagi. Kayaknya aku punya jawaban. Oke, kita bahas bareng-bareng. Sekarang 32 dibagi 8 berapa? 32 dibagi 8 jadi 4. 4 dikali 7-nya berapa? 24. 28, 28, 28. Yeay, aman, berdalkan. Sekarang 32 dibagi 4. 32 dibagi 4 itu 8. Terus 8 dikali min 3. Negatif nih. Jadi minus 24. Sekarang 28 dikurang 24 berapa? 28 dikurang 24 jadi 4. 4 per 32. 4 per 32. Oke, kalau disederhanain jadinya 1/8. 1 per... Oke, bagus. Hanya kurang cepet aja ya. Tadi ada Iya, kekeliruan. maaf. Lagi proses. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi nanti kalau ngerjain itu harus hati-hati ya. Kalau misalkan kalian. Oke, operasi pecahan, penjumlahan, dan pengurangan. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tidak. Oke, karena waktunya sudah mendekati habis, kita review dulu nih. Jadi, pecahan tuh terdiri dari apa aja? Pecahan itu terdiri dari macam-macam jenis, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan senilai, desimal, sama persen. Oke. Nah, pecahan sendiri itu ada apa sama apa? Apa sama Pecahan sendiri ada pembilang dan penyebut. kata lain dari pembilangnya apa? Pembilang itu nominator. Numerator. Numer Numerator. dan penyebutnya Do, denominator. 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 Oke, kalau misalkan ada 4/8, yang mana yang dinamakan penyebut? Penyebut 8. Yang di mana yang dinamakan sebagai pembilang? 4. Oke, kalau 7/10, coba jabarin apa sama apa itu? Hmm? Coba dijabarkan. 7/10 itu apa sama apa? 7-nya sebagai apa dan 10-nya sebagai apa? 7 sebagai pembilang, 10 sebagai penyebut. Oke, kita ganti kata pembilangnya sebagai apa tadi? Kata lain dari pembilang? Denominator. Pembilang Oh, pembilang. Nominator. Nominator. numerator. Oh, Numerator. 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 Kalau penyebutnya tadi apa? Denominator. Denominator. Oke, berarti kalau ada 10/100, coba dijabarkan. 10 sebagai apa dan 100 sebagai apa? 10 itu sebagai pembilang, 100 itu sebagai penyebut. Pakai kata lain, bukan pakai kata pembilang, tapi Oh, kata 10 itu numerator, 100 numer. itu Nu- numerator. Oke, Numerator. sama. Kalau 100 itu denominator. Oke, sekarang 17/18.
17 itu numerator, numerator. 18 adalah denominator. Oke, good. Kalau pecahan senilai, itu tuh harus kayak gimana sih kalau pecahan senilai? Masih ingat nggak? Pecahan senilai itu jawaban harus sama. Jadi Hasil. kalau hasilnya harus sama. Jadi kalau disimplify bisa jadi 1/2 atau 3/4. Artinya yang paling sederhana atau paling simple. Oke, kalau misalkan operasi penjumlahan dan pengurangan yang pertama kali harus dilakuin itu apa? Hmm, kali Harus menyamakan dulu apanya? menyamakan apa ya, apa ya, Yang bawah tuh namanya denominatornya. denominator. Nah, Harus kan denominator. Sama ya, penjumlahan dan pengurangan itu harus menyamakan dulu penyebutnya atau menyamakan dulu denominator. Oke? Oke, terima kasih telah hadir di pekan kali ini, di pertemuan kali ini. Seperti biasa, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kembali, berdoa di dalam hati ini. Oke, berdoa selesai. Mudah-mudahan Anaya nggak lupa sama materi ini, sama materi hari ini. Nah, nanti di hari Jumat kita lanjut ke bentuk pembagian dan bentuk perkalian. Oke? misal saya udah kerjain tugas itu. Apa namanya? Yang minggu kemarin ya. Iya, Nanti boleh ya dikirim. oke. Dikirim. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.